Ada yang lagi? Silakan. Ada mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Yang mau bertanya, yang ada di sini, ibu silakan angkat tangan, boleh yang mau bertanya? Ya, ibu silakan ibu, silakan. Ya. Tabe ibu. Nah, udah bisa tabe sekarang saya. Ya, silakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ninik dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Bontoramba. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz begini, saya mempunyai 2 orang putra. Karena saya juga kepingin mempunyai seorang putri, kebetulan ada anak saudara saya yang karena ibunya meninggal, saya mengambilnya. Terus saya mengambilnya sebagai anak. Saya sekolahkan sampai saya nikahkan. Seorang wanita. Jadi pertanyaan saya di sini Pak Ustadz, apakah semua amal kebaikan yang dilakukan oleh anak ini akan saya dapatkan balasannya ataukah menjadi amal jariah saya ataukah akan diambil oleh orang tuanya? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Pak Ustadz. Hadiah dulu Ibu. Hadiah dari Gajah Dudu. Gajah yang duduk terus. Ini Gajah Dudu. Motifnya tertulis Mika Kembang. Ya. Tapi ini menunjukkan ibu seperti kembang. Oke, terima kasih. Nah Ibu, ada orang meninggal saudaranya pada saat dia melahirkan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka diambillah anak yang baru lahir ini oleh saudaranya ibunya. Diurus dari kecil, masuk usia sekolah, disekolahkan, dikuliahkan, dicarikan kerja sampai menikah. Apakah ibu ini yang tantenya juga yang kemudian menjadi ibu asuhnya, apakah dapat pahala selayaknya ibu kandung? Iya. Selama anak ini berbuat baik, dia berdoa, sama posisinya anak kandungnya sendiri. Lalu ibu yang meninggal dapat pahala apa sebagai ibu kandung? Dapat pahala hamil, dapat pahala melahirkan, dapat pahala darah-darahnya itu selama anak itu baik, dia dapat pahala. Kenapa? Darah daging yang mengalir dalam anak itu darah dagingnya ibu kandungnya. Cuma ibu haram adopsi. Apa itu adopsi? Hak-hak ibu kandungnya, hak-hak bapak kandungnya diputus, diambil alih sama ibu yang mengangkatnya. Itu dalam Islam tidak boleh adopsi. Ya, kalaupun ini nanti anak ya sudah besar dan dewasa, sudah paham, wajib hukumnya ibu angkatnya memberitahu, saya bukan ibumu. Ya. Saya hanya ibu sambungmu, ibu angkatmu, mamamu. Jangan dirahasiakan. Nah, nanti akan bingung ketika mau menikah. Ketika anak ini perempuan dan mau menikah, tidak boleh diwakilkan oleh bapak angkatnya selama bapak kandungnya masih hidup. Kecuali bapak kandungnya menyerahkan bahwa saya walikan saja kepada kamu nak, karena kau walikan saja kepadamu saudaraku karena kamu yang besarkan, biarlah engkau yang menikahkannya. Boleh. Tapi kalau merahasiakannya tidak boleh. Ya. Nah, kesimpulannya Bu, ibu dapat pahala selayaknya ibu kandung sendiri. Jadi itulah sebabnya Ibu, kalau ibu tidak bisa menghafal Quran, ibu tidak punya anak lagi yang bisa hafal Quran, biayai anak hafal Quran. Meskipun dia tidak serumah sama ibu, dia hidup dan besar di pondok, tapi ibu yang biaya hidupnya, sama hukumnya ibu punya anak penghafal Quran. Ini agama kita ini bukan mempersulit, memberikan kemudahan. Allah itu bukan pengasih, tapi maha pengasih. Allah itu bukan penyayang, tapi lebih dari itu maha penyayang. Ibu tidak usah jadi ustadz, susah. Lebih baik ongkosi transfer ke ustadz. Nah itu dapat pahala ustadz juga. Jelas Bu? Ya. Pak Ustadz, tadi sudah jelas sekali. Ini saya juga ada pertanyaan sedikit Pak Ustadz.
kalau ada seorang perempuan seorang istri yang memiliki karir pekerjaan lebih tinggi, kira-kira begitu Pak Ustadz daripada suami, apakah diperbolehkan atau ada batasan-batasannya? Ditahan dulu Pak Ustadz, kita jawabnya nanti setelah yang satu ini. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.